Buat kalian jangan takut untuk ke dokter gigi, jangan malu juga karena dokter itu udah sering nanganin kasus-kasus pergigian ya, mulai dari yang ringan sampai yang parah. Jadi kalian gak usah malu atau gak usah takut karena giginya rusak. Terus juga untuk yang giginya rusak itu bukan berarti dia tidak merawat giginya dengan baik gitu, karena jujur aku sendiri pun sikat gigi rajin 2 kali sehari, pagi dan malam. So buat kalian yang ada masalah sama giginya, jangan malu, jangan takut ke dokter gigi. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku bikin konten yang sedikit berbeda sama konten-konten aku yang sebelumnya ada. Nah di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku cabut gigi geraham. Jadi kenapa sampai harus dicabut, terus harganya berapa, dan sakit atau enggak. So buat kalian yang pengen tahu, langsung aja kita ke videonya. Nah jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu nih sedikit kenapa bisa nyampe gigi aku itu harus dicabut. Jadi pada awal mulanya sebenarnya bolong atau lubang di gigi aku itu udah lama, sekitar 4-3 tahun yang lalu gitu ya, sekitar segituan. Nah, waktu itu bolong atau lubangnya itu kecil doang gitu. Nah pada saat itu sebenarnya orang tua aku udah nyuruh aku ke dokter gigi karena kan waktu itu aku sakit gigi ya karena si gigi bolong itu. Cuman ya karena akunya terlalu pintar gitu, aku kayak udah deh nggak usah gitu kan, soalnya ya sakit giginya juga hilang kan. Nah dari situ ya tadinya yang lubangnya kecil, kalau dibiarin kan lama-lama membesar gitu ya, apalagi ini gigi geraham, dimana gigi geraham itu adalah gigi yang aktif untuk ngunyah makanan. Dan waktu itu aku mikir kayak nggak usah ke dokter gigi tuh karena emang asing gitu nggak sih, kalian gitu nggak sih, karena jarang ke dokter gigi jadinya tuh ngerasa asing, ngerasa udah deh nggak perlu gitu. Nah sampai akhirnya lubang di gigi aku tuh membesar, bener-bener gede banget ya. Nih aku liatin foto hasil ronsennya di sini. Nah itu tuh gede banget ya, di kanan kiri juga bolong sebenarnya. Nah sampai akhirnya ya gigi aku tuh bolongnya semakin gede, dan di bulan kemarin September di tanggal 16 itu aku sakit gigi. Sakitnya itu bener-bener sakit banget yang nyut-nyutan gitu. Nah di tanggal 16 itu udah sakit gigi kan, terus alhamdulillah masih bisa tidur tuh. Nah di tanggal 17 sakit gigi aku itu nggak hilang, jadi aku kayak aneh gitu pagi-pagi ya, kok nggak hilang gitu sakit giginya. Nah jam 9 pagi itu aku kumur-kumur akhirnya pakai air garam, dan itu ngefek, tapi di jam 12 siang itu di zuhur itu sakit giginya kumat lagi. Aku kumur-kumur lagi pakai air garam dan gak ngefek sama sekali. Aku udah minum air hangat, udah kumur-kumur air garam, itu gak ngefek sama sekali. Akhirnya aku makan obat. Nah setelah aku makan obat hilang tuh sakit giginya gitu ya, aku seneng kan gitu, alhamdulillah berkurang sakit giginya. Tapi di jam 3-an itu sakit giginya kumat lagi, dan sakitnya itu bener-bener sakit yang nyut-nyutan. Dari situ aku kayak wah sakit gigi lagi. Aku di situ nggak mungkin kan buat makan obat lagi karena jam 12 tadi aku baru makan obat, terus itu selang waktunya baru 3 jam kan gitu. Aku kayak nggak mau sih makan obat lagi gitu, apalagi ini obat warung kan, bukan obat dari dokter. Nah dari situ ya udah aku kumur-kumur lagi pakai air garam. Aku nggak tahu kumur-kumur udah berapa kali sampai udah enak banget. Akhirnya waktu pas sore-sore itu ya, sudah asar itu aku nyari-nyari searching klinik gigi yang dekat sama rumah aku. Nah tadinya aku tuh mau ke RSKGM Bandung yang di Jalan Riau, dan itu kan daftarnya harus online ya. Pas aku mau daftar ternyata si dokternya itu udah full untuk 1 minggu ke depan. Akhirnya aku nyari-nyari lagi sampai malam. Akhirnya pas malam tuh aku nemuin salah satu klinik gigi yang deket banget sama rumah aku, cuman 400 meter, jadi jalan 4 menit pun nyampe. Di situ keadaan aku masih sakit gigi, terus aku tadinya mikir lagi sih kalau mau ke dokter gigi pun pasti aku cuman dikasih obat doang kan, gak mungkin dicabut gitu karena gigi aku lagi sakit. Pas nemu klinik tersebut akhirnya aku langsung nge-WhatsApp ke kliniknya dan aku minta jadwal untuk pencabutan gigi. Kenapa? Karena emang giginya itu udah
ini banget sih, udah patah banget, jadi tinggal bagian akarnya doang, tapi ada sisa gigi sedikit. Nah kayak di foto yang di ronsen aku ya. Nah dijadwalinnya itu hari Sabtunya, jadi ya di tanggal 17 itu aku masih sakit gigi dan aku harus nunggu 1 hari kan untuk ke dokter gitu ya. Nah tapi pas tanggal 17 itu aku nyampe gak bisa tidur, sakit giginya bener-bener nyut-nyutan banget, aku gak bisa tidur. Sesakit itu aku udah bolak-balik kumur pakai air garam, udah kompres es batu, pokoknya udah segala macam aku lakuin ya. Kompres es batu pun aku kayak udah berkali-kali itu dikompres. Sakitnya tuh cuman hilang sesaat doang gitu, itu aku sampai gak bisa tidur. Dan akhirnya pas jam 11 malam itu aku udah gak kuat banget ngantuk ya. Jadi aku tuh dari jam 9 sampai jam 11 berusaha untuk tidur, gak bisa tidur, itu udah kumur-kumur dan yang lain-lain. Akhirnya di jam 11 malam itu aku memutuskan untuk makan obat lagi. Kan selang waktunya udah lama ya, yang tadi siang kan jam 12 siang aku makan obat. Nah terus aku makan lagi jam 11 malam. Terus dari situ aku makan obat lagi dan alhamdulillah sakitnya itu berkurang atau hilang. Di situ aku bisa tidur. Tapi di jam 2:30 pagi itu aku kebangun lagi gara-gara sakit gigi. Jadi nih ya, buat kalian yang giginya itu mungkin bolongnya masih kecil, mending langsung ditambal aja gitu. Soalnya kalau kalian diemin, apalagi kayak aku gitu ya, bertahun-tahun kayak gitu, si lubangnya tuh makin membesar dan itu tuh bakalan jadi bom waktu gitu loh. Jadi sakit giginya itu bener-bener aku baru ngerasain sakit gigi yang separah itu. Dan ya setahu aku biaya untuk nambal gigi yang lubangnya kecil itu masih murah gitu loh, dibandingkan gigi kalian berlubangnya udah besar gitu, atau mungkin bahkan harus sampai cabut gigi gitu ya. Nanti kan harus kayak bikin gigi palsu juga gitu kan, itu biayanya itu jauh lebih mahal. Jadi buat kalian yang nonton ini giginya masih bolong sedikit, mendingan langsung ke dokter gigi. Jadi aku ke kliniknya itu di tanggal 18 ya, jadi di hari Jumatnya. Dan di situ sama dokter dilihat dulu keadaan gigi aku. Kebetulan yang bolongnya itu bukan cuma satu, jadi ada satu gigi yang dikasih tambalan sementara, sedangkan yang gigi kemarin dicabut itu nggak diapa-apain. Terus aku diresepin obat sama dokter gitu, antibiotik sama buat penahan nyerinya. Untuk biayanya waktu itu pertama kali aku ke klinik itu 200.000 ya, tapi itu tuh karena aku kan ditambal sementara. Jadi kalau misalnya kalian ke situ tuh mau konsul doang itu bisa, dan harganya itu 100.000. Untuk obatnya ditebus di apotek sekitar 30 ribuan. Di kunjungan pertama itu karena aku emang datangnya pas lagi sakit gigi, jadi cuma dikasih tambalan sementara, terus juga diresepin obat doang dan disuruh atau dikasih rujukan untuk ronsen ke Pramita. Akhirnya minggu depannya aku ronsen ke Pramita ya. Jadi ini dia, ini aku ronsennya itu yang panoramik. Nah untuk hasil ronsennya itu kayak gini ya, jadi nanti kelihatan gigi kalian itu kayak gimana. Nah ini juga ya, mungkin kalian yang mau ronsen di Pramita ya mungkin nanya lama atau enggak, ini tuh cepet banget. Jadi pas datang itu kalian tinggal kasihin aja surat rujukan dari dokternya, terus disuruh nunggu dulu ya, nanti dipanggil. Nah setelah dipanggil itu di ronsen gitu. Nah buat kalian yang cewek pakai anting atau pakai jarum pentul kayak gini biasanya disuruh dilepas dulu. Jadi buat kalian yang mungkin gak mau ribet ya ngelepasin anting di sana, bisa dilepasin dari rumah. Nah dari situ udah di ronsen, disuruh nunggu lagi hasilnya, dan itu cepet banget, kayak aku baru duduk terus main HP sebentar dan udah dipanggil gitu hasilnya keluar. Untuk biaya ronsennya ini 293.000. Jadi ya emang lumayan ya, aku pun kayak agak-agak kaget sih ya, biaya ronsen gigi itu lumayan mehong ya, hampir 300.000. Nah setelah itu besokannya aku baru ke klinik lagi. Kunjungan kedua aku ke dokter inilah akhirnya gigi aku dieksekusi untuk dicabut. Tapi kebetulan nih pas aku mau cabut gigi, jadi si gusi aku itu agak-agak bengkak. Terus aku bilang kan ke dokternya, tapi dok gigi gusinya itu masih agak bengkak. Terus dokternya bilang ya paling pas dicabut itu kerasa gitu, agak sakit. By the way di sini aku nggak ngerekam waktu pas lagi cabut gigi karena agak ngeri-ngeri juga ya gitu cabut gigi terus sambil direkam gitu. Jadi aku nggak ngerekam. Cuman di sini aku
liatin aja fotonya yang di Google lah, kurang lebih kayak gitu ya. Kita disuruh mangap gitu. Mulanya itu dikasih pembaal, itu nggak sakit sama sekali, cuman pas ditusuk gitu pakai jarum suntik itu kerasa si tusukannya, cuman nggak yang sakit banget, cuman ya kerasa aja gitu, ada yang nancep gitu kan, udah kayak gitu doang. Nah dari situ dikasih pembaal, dan aku tuh ternyata dikasih pembaalnya untuk setengah bibir, jadi setengah bibir aku ini tuh dikasih pembaal. Nah pas dikasih pembaal itu kerasa kayak agak kesemutan gitu. Pas dikasih pembaal itu nanti dicek lagi sama si dokternya, kayak diketok-ketok gitu gigi aku, terus ditanya sakit nggak gitu, terus kerasa nggak gitu, dan itu nggak kerasa apapun ya pas si dokternya ngeketok-ketok gigi aku yang sebelah kanan. Tapi pas yang sebelah kiri kan dia cobain lagi ya, kayak diketok-ketok gitu, beda gitu rasanya. Nah setelah dikasih pembaal akhirnya ya dieksekusi lah itu gigi aku, kayak dicongkel-congkel atau kayak gimana. Emang kalau ngelihat alat-alatnya kayak yang ngeri gitu ya, jadi kayak alat-alat bengkel gitu kelihatannya, tapi kan bukan, dan kayak yang ngeri aja gitu. Tapi setelah prosesnya itu cepet banget. Pokoknya waktu itu aku ngeliat sih kayak si dokternya pas udah nyabut gigi aku, cet gitu ya, kelihatan gitu sama aku, dan aku kayak oh berarti udah berhasil dicabut, dan itu nggak sakit sama sekali, nggak kerasa sama sekali. Setelah dicabut itu ya pasti kan si darah itu ngalir gitu ya, pokoknya sama si dokternya entah diapain lah ya gitu ya, aku nggak ngeliat juga. Nah dari situ akhirnya terakhir itu proses terakhir aku disuruh gigit kasa. Nah dikasih kasa bulat gini, disuruh digigit. Terus di situ aku kayak agak nggak bisa mangap ya, karena kan ngegigit ini kan. Terus yang aku rasain bibir aku itu kayak yang jontor. Sumpah kayak aku mikir, ini gigi bibir aku jontor gitu ya. Tapi pas aku ngaca nggak jontor sama sekali. Ternyata itu tuh efek dari si pembaalnya, dan dokternya baru bilang kalau aku itu dikasih pembaal yang setengah bibir gitu. Soalnya emang keadaan gusi aku kan lagi bengkak. Untuk prosesnya itu 20 menit ya, jadi selama 20 menit itu ya kita mangap aja sih gitu, si dokternya yang mengeksekusi gigi kita. Dan setelah beres itu nah dikasih ini kasa untuk ganti 3 biji, jadi selama setengah jam itu kita harus ngegigit kasa bulat kayak gini, dan dikasih ganti itu jadi kalau misalnya si kasanya yang di mulut itu udah basah, nah ganti gitu pakai yang baru. Dan ini aku masih nyisa 1 ya, jadi kepake 2 kasa sama aku. Terus juga dikasih resep antibiotik. Untuk obat pereda nyerinya waktu itu aku nggak dikasih ya, karena obat pereda nyeri atau sakit gigi aku yang di minggu kemarin itu masih ada gitu, jadi dokternya nggak ngeresepin lagi. Terus untuk rasa sakitnya itu nggak sakit sama sekali, beneran nggak kerasa banget. Dan setelah dicabut pun sama dokternya itu diliatin gitu loh si gigi kita yang hasil pencabutannya, nanti sama dokternya diliatin kalau akar giginya itu udah tercabut dengan sempurna. Pokoknya beres cabut gigi pun aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Itu aku beres di jam 11 siang. Nah tapi di jam setengah 1 itu mungkin si pembaalnya udah mulai agak hilang, jadinya mulai agak kerasa gitu, sakit gitu. Tapi sakitnya itu bukan sakit gigi yang parah gitu. Kalau di minggu kemarin kan aku sakit gigi, itu sakitnya bener-bener parah. Nah kalau ini tuh sakitnya masih bisa ditahan, masih bisa makan gitu, walaupun ya makannya pun dibatasi gitu, jadi nggak boleh makanan pedas, asam, sama makanan panas. Dan sakitnya itu bertahan berapa lama, jadi itu tuh kayak cuman 1 hari doang gitu. Besokan harinya pas pagi-pagi bangun tidur itu aku udah nggak ngerasa sakit sama sekali. Cuman ya buat kalian yang mungkin cabut gigi juga, jadi si bagian yang giginya dicabut itu jangan sering dimainin pakai lidah. Terus kalau misalnya kan pasti berdarah ya, biarin aja gitu si darahnya itu namblek gitu di sini, jangan sengaja diludah-ludahin biar darahnya keluar. Alhamdulillahnya sakitnya itu nggak lama ya, jadi besokan harinya itu udah nggak sakit sama sekali. Padahal dokternya bilang sih sakitnya itu kayak sekitar 2-3 hari, tapi ini kayak dalam waktu kurang dari 1 hari si sakitnya itu udah nggak ada. Nah untuk biayanya waktu itu aku cabut gigi itu 300.000 ya, cabut 1 gigi doang, geraham 300.000. Jadi biaya yang aku keluarin total dari awal aku ke klinik sampai cabut gigi itu 800.000 ya, jadi 200.000 itu di kunjungan awal. Terus ronsen ya 300.000 aja kita buletin,
sama cabut gigi 300.000. Jadi total itu udah 800.000. Tapi ya biasanya klinik gigi itu beda-beda gitu, ada yang nggak perlu ronsen juga gitu kan. Jadi kalau nggak perlu ronsen, kalian cuman pas datang udah langsung cabut, itu ya berarti biayanya cuman biaya cabut doang gitu. Kalau aku kan dari awal, karena aku awalnya itu sakit gigi kan, jadi diresepin dulu gitu. Oh iya, aku tadi lupa ngitung obat, berarti obat itu sekitar 50.000. Jadi aku tuh totalnya ada 850.000. Terus buat yang nanya juga, Kak, jadi sekarang giginya bolong dong? Iya, jadi gigi aku tuh bolong, tapi kebetulan kata dokternya, jadi di kanan kiri aku ini tuh ada gigi bungsu. Ada gigi bungsu, dan kebetulan juga gigi bungsunya itu tumbuhnya itu nggak miring, jadi lurus gitu ya. Terus dokternya bilang sih nanti si gigi bungsu ini tuh bakalan ngegeser gitu, jadi bakal ngisi gigi yang bolong ini. Jadi kayak nggak perlu gitu untuk pakai gigi palsu. Ya semoga aja ngegeser ya, karena dokternya pun bilang sih ya semoga aja menggeser gitu. Cuman emang biasanya ngegesernya itu butuh waktu yang lama. Ya jadi sekian dulu video dari aku. Buat yang giginya masih sakit atau mau cabut geraham itu jangan takut ya, karena nggak sakit sama sekali. Kalau yang sakit gigi semoga cepetan sembuh. Aku ngerasain sakit gigi itu bener-bener nggak enak banget. Terus juga ya semoga bermanfaat video ini untuk kalian, untuk sebagai referensi harga dan rasanya itu kayak gimana sih gitu ya cabut gigi geraham itu. Trust me, itu tuh kayak nggak sakit sama sekali. Cuman pas udahnya pun sakitnya tuh bukan sakit yang sampai nyut-nyutan, sampai susah tidur gitu, tapi masih bisa makan, masih bisa apa, cuman emang kerasa aja sih gitu di bagian sini tuh ada yang hilang. Nah setelah besokan harinya itu udah biasa lagi gitu, udah bisa makan lagi, bisa apa lagi gitu. So thank you for watching, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video, dadah.